Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada seluruh masyarakat Indonesia, saya minta maaf sebelumnya dan mohon keikhlasannya. Selama ini dari tahun 2019 bulan Februari, saya menerima gaji buta atau diberi gaji buta karena kondisi saya tidak berani, tidak mungkin saya melaksanakan tugas. Walaupun dari Pemda Kabupaten Sukabumi memaksa saya untuk menjalankan tugas dengan keadaan terancam atau pembulian ya, kemudian penyiksaan, penghinaan terhadap saya. Itulah yang menyebabkan saya mengambil keputusan untuk tidak sanggup melaksanakan tugas. Untuk itu kepada masyarakat seluruh Indonesia, mohon tolong ikhlaskan. Kejadian ini juga ya, atau menerima gaji buta ini juga sebelumnya saya sudah pernah juga, yaitu tahun 2006 sampai tahun 2008 saya ditugaskan menjadi tukang sapu, sedangkan pendidikan saya sarjana. Kemudian dan waktu itu pangkat golongan saya itu 3A mau menjelang ke 3B. Itu 2 tahun saya di tukang sapu dan cleaning service. Dan artinya saya di situ waktu pada saat itu menerima gaji buta, tidak melaksanakan tugas. Dan ini terulang lagi Februari 2019 sampai detik ini. Tetapi di sini saya yang tidak sanggup tidak melaksanakan tugas karena banyak pembulian-pembulian yang tidak diselesaikan selama ini oleh Pemda Kabupaten Sukabumi. Dan kasus ini juga sebenarnya sudah saya laporkan ke Bapak Presiden sejak Bapak Presiden SBY sampai ke Pak Jokowi. Ini tidak ada hasilnya, tidak ada respon. Kemungkinan besar ini surat pengaduan saya ke Bapak Presiden itu tidak disampaikan. Oleh karena itu ini saya membuat video, berbagai macam video yang sudah beredar di YouTube. Tujuannya adalah bagaimana caranya, ini salah satu cara untuk menyampaikan pengaduan saya kepada Bapak Presiden untuk diproses hukum. Makanya video-video ini akan saya postingan. Kemudian menyinggung masalah saya tadi tidak sanggup melaksanakan tugas. Selain dari ancaman-ancaman, pembulian yang saya terima selama ini, ada satu kejadian yang membuat saya lebih menakutkan, ya. Yaitu ada salah satu teman saya senior, itu mayatnya ditemukan di pinggir jalan di depan terminal. Kejadian itu tahun 2006. Nah, waktu itu saya sebelum dia meninggal, seminggu sebelum meninggal, beliau pernah curhat dan menasihati saya, ya. Ceritanya seperti ini. Tahun 2006 itu saya baru pindah dari Dinas Perkebunan Kabupaten Sukabumi, pindah ke kantor penyuluh pertanian. Waktu itu karena saya dibully, banyak pembulian dan saya tidak tahan, saya menghindar. Nah, kemudian di kantor penyuluh pertanian ini ternyata saya tidak diberi pekerjaan, dibiarkan. Kemudian tiba-tiba ada seorang senior memanggil saya, mengajak saya, ya, karena dia lihat saya selalu duduk di ruang tamu. Lalu dia mengajak saya ke aula untuk berdua di sana ngobrol-ngobrol gitu katanya. Lalu saya ikutilah ke ajakan dia. Kemudian dia bercerita begini, Pak Zezal kalau melakukan menentang demi kebenaran, jangan tanggung-tanggung, jangan seperti saya. Karena saya ini tanggung, sebab saya waktu itu kejadiannya gini, saya sempat di penjara 2 tahun. Di penjara 2 tahun itu akibat dari ada dana KUT, ya. Logikanya, dana KUT itu tidak mungkin cair oleh seorang penyuluh. Pasti ada pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pencairan itu. Tetapi yang di penjara ada saya sendiri katanya. Nah, setelah saya menjalankan hukuman selama 2 tahun, lalu saya masih dihukum lagi, tidak diberi pekerjaan. Pekerjaan saya itu, wilayah binaan saya itu diserahkan kepada petugas yang lain. Sehingga saya tidak bekerja sampai sekarang ini. Seperti kayak Pak Zaizal sekarang, tidak diberi pekerjaan. Ya. Selain itu juga, saya pernah mendapatkan ancaman Pak Zaizal. Jadi makanya saya katakan, jika Bapak menentang demi kebenaran, jangan tanggung-tanggung. Nah, saya selain tidak dapat pekerjaan, ada ancaman. Kemudian di samping itu juga, dia pernah mengatakan begini, saya mau kembali lagi. Nah, saya bingung, dia mengatakan mau kembali lagi. Lalu dia bilang, di dalam Islam, beginilah ada pihak-pihak lain yang mengatakan, nah, beginilah orang Islam katanya. Orang Islam itu sudah dihukum lagi, tidak puas. Nah, ini membingungkan saya waktu itu. Dan saya tidak berani bertanya siapa nama dia,
bagaimana perjalanan, siapa yang mengancam dia, saya tidak menanyakan itu. Akhirnya saya hanya mendengar sebagai pendengar budiman aja waktu itu. Nah, setelah dia bercerita, istilahnya saya beberapa hari, kalau nggak salah 3 atau 4 hari saya bergabung sama dia, mendengar-dengar curhatan dia, kemudian nasihat dia itu. Setelah itu saya tidak pernah ketemu lagi. Makanya saya heran, pada saat saya ke kantor saya nggak ada dia beberapa hari. Lalu suatu ketika, lebih kurang 1 minggu saya tidak ketemu sama dia. Saya pagi-pagi datang ke kantor, pas di teras kantor itu, kantor penyuluh pertanian, ketemu saya dengan Bapak Nara. Pak Nara mengatakan kepada saya, Pak Dedi sudah nggak ada lagi. Saya bingung, Pak Dedi yang mana? Saya bilang. Ya itu Pak Dedi yang Bapak sering kumpul di aula ngobrol-ngobrol kan? Pak Dedi Kumis namanya. Oh, baru saya ingat ada namanya Pak Dedi Kumis, seorang penyuluh waktu itu. Tapi saya belum nggak kenal dia. Saya baru sadar ketika Pak Nara ini mengatakan Pak Dedi Kumis sudah nggak ada lagi katanya. Loh, kenapa? Udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal kenapa? Nah, menurut Pak Nara, kata Pak Nara, menurut informasi dia meninggal disimpulkan oleh kepolisian bahwa dia melakukan bunuh diri karena mayatnya, di samping mayatnya itu ada wadah racun tikus. Nah, sehingga disimpulkan dibunuh diri. Tapi Pak Zezal, orang sebagian mengatakan tidak mungkin ini melakukan bunuh diri. Masa bunuh diri di tempat umum katanya. Nah ini nggak tahu juga lah, ini terserahlah mau bagaimana, terserah, kita tunggu aja nanti informasi perkembangan informasinya nanti. Nah berdasarkan itulah, dari kejadian itulah saya semakin takut, semakin khawatir. Makanya saya setiap melaksanakan tugas berangkat dari rumah itu membawa pistol, ya, dan saya tutupi dengan jaket. Nah, sejarah saya membawa pistol ini itu ada di video saya yang lainnya, kronologi bagaimana saya harus membawa pistol waktu itu. Saya hanya sampaikan singkat aja. Waktu itu saya membawa pistol itu karena saya terancam. Ada ancaman-ancaman, ya. Dan pada saat itu saya sedang membawa uang negara untuk saya bagikan ke petani binaan saya. Sementara lokasi yang akan saya tujukan ke kelompok tani binaan saya itu harus melewati hutan lindung. Nah, terpaksa akhirnya saya menggunakan pistol, dan lagi pula Polsek Geger Bitung kebingungan mereka ketika saya mengadu. Sebab apa? Biaya operasional itu dari mana katanya. Nah disitulah makanya akhirnya saya ambil sikap, saya menemui teman saya di Secapa, dan saya ceritakan semuanya. Akhirnya saya membeli pistol tersebut dan saya menggunakan. Dan program saya membawa uang negara itu sudah selesai, namun berlanjut karena ada pembulian-pembulian selanjutnya. Akhirnya saya dalam melaksanakan tugas selalu membawa pistol. Namun saya tidak melaksanakan tugas lagi dan tidak membawa pistol lagi sejak tahun 2019 bulan Februari, karena saya tidak melaksanakan tugas lagi dari bulan Januari tahun 2019. Nah, demikian kisah saya ini. Mudah-mudahan ini bisa sampai ke Bapak Presiden untuk diproses hukum agar ketahuan apa motifnya. Demi keadilan, saya melakukan ini, memposting ini, lalu menyebarluaskan melalui media sosial karena pengaduan saya kira mungkin tidak sampai ke Bapak Presiden sejak zaman Pak SBY dan Pak Jokowi periode yang pertama. Demikian, mohon bantuannya supaya dapat ditegakkan keadilan ini. Ya, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.